Ustadz ngomong begini tidak takut nanti dibunuh Yahudi. Terserah, kalau mati, mati syahid. Kau tidak akan bisa melawan Israel kalau perbuatanmu masih mengikut yang dilakukan oleh Israel. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada namanya suku Israel. Apa namanya? Israel. Nama lainnya ya adalah Yahudi. Nama lainnya juga adalah Zeus. Maka mereka ingin membuat negara. Batas negaranya beda benderanya dengan bendera kita. Bendera kita jelas, merah putih, merah darahku, putih tulangku, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tadi setelah pemakaian rompi, rasanya berat ini, anti peluru. Yang saya khawatirkan langsung dilepas ke Palestina. Kita insya Allah tidak takut mati. Karena berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Mati kita tidak takut. Cuman yang kita takutkan itu niatnya mati syahid, matinya mati outside. Insya Allah yang hadir semua malam ini mendapatkan pahala jihad. Orang kalau mau buat negara itu jelas benderanya, tapi tidak terbersit ada batas negara. Nama negara Republik Indonesia, jenis bendera sama macam yang lain, kain juga. Atasnya merah, bawahnya putih. Mereka tidak. Atasnya garis, bawahnya garis. Atasnya garis biru, bawahnya garis biru. Apa nama biru di atas, biru di bawah? Biru di atas sungai Nil, biru di bawah sungai Efrat. Lambang bendera Israel. Bagi yang tak ingat, ingat-ingatlah. Biru di atas, biru di bawah. Biru di atas garis panjang sungai Nil. Biru di bawah garis panjang sungai Efrat. Sungai Nil Afrika Utara. Sungai Efrat Irak. Artinya apa? Mereka mau membuat negara besar. Negara besar itu luasnya dari Irak Asia sampai ke Mesir Afrika Utara. Nanti kalau sudah terjadi negara besar itu, selain dari Israel, akan disebut dengan Goim. Goim adalah keledai tunggangan. Tidak lihat Hindu, tidak lihat Buddha, tidak lihat Kristen, tidak lihat Katolik, tidak lihat Konghucu. Semua selain daripada Israel akan menjadi musuhnya. Oleh sebab itu bercerita tentang Palestina bukan bercerita tentang Islam. Palestina adalah masalah umat manusia. Tapi mereka pandai memutar balik fakta dan berita. Kenapa? Karena kantor berita dunia bernama Reuters. Dan Reuters adalah Yahudi punya. Maka jangan heran kalau tiba-tiba besok keluar berita Abdul Somad dibuli, diejek, dicaci maki, itu otak-otak Yahudi juga itu. Malam ini KNRP bersama dengan pemuda berani hijrah membuat acara besar, pentas, lampu menyala, bukan partai. Tidak ada urusan kita dengan partai. Abdul Somad datang bukan kampanye partai. Untuk apa? Kampanye apa? Kampanye anggota legislatif. Untuk apa? Saya jadi caleg, jadi wakil presiden yang saya tak mau. Malam ini kita tidak bicara partai, kita tidak bicara anggota legislatif, kita bicara tentang kemanusiaan. Andai kau tidak Islam, andai engkau Kristen, andai engkau Katolik, andai engkau Konghucu, cukup sebagai manusia untuk mengerti bagaimana penjajahan Israel. Bukankah di preambul Undang-Undang Dasar 1945? Oleh sebab itu,
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Jangan bicara Islam kalau tidak paham Islam. Takut berbicara Islam. Buka undang-undang kita, buka Pancasila kita. Pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Siapa yang berpegang kepada Pancasila, maka dia sudah menghormati Palestina. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, engkau bukan saudaraku dalam satu Islam, maka engkau saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu 70 sekian tahun yang lalu kita mengingkari Belanda, tapi Belanda sekarang sudah pulang ke Amsterdam. Yang tinggal di Medan Tanjung Morawa tinggal durian Belanda aja lagi. Itu tinggal. Jepang pun sudah pulang semua, tinggal selop Jepang aja lagi. Anak bapak ibu nonton film. Filmnya diproduksi oleh siapa? Warner Bros. Warner Bros itu siapa? Yahudi. Filmnya dari mana? Hollywood. Hollywood itu siapa yang menjadi produsernya? Produsernya Steven Spielberg. Steven Spielberg siapa? Yahudi. Jabatan Menteri Luar Negeri Amerika selalu dijabat oleh Yahudi. Siapa dia? Lupa pula namanya. Dulu seorang perempuan, Madeleine Albright, juga seorang Yahudi yang merusak kepala manusia, mengatakan Tuhan tidak ada, datangnya dari Rusia. Tapi setelah ditelusuri, darahnya darah Yahudi. Namanya itulah dia Karl Marx, alirannya Marxis, tidak bertuhan, sampai ke tempat kita bernama PKI, Partai Komunis Indonesia. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mau engkau Hindu, mau engkau Buddha, mau engkau Konghucu, engkau dipayungi oleh Pancasila, karena sila yang pertama ketuhanan. Sedangkan dia mengatakan tak ada Tuhan. Ditelusur, telusur, asal muasal dari Karl Marx, Marxisme Yahudi yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan tidak ada. Dia yang berkata bahwa manusia tidak pernah diciptakan Tuhan, tapi Tuhan diciptakan oleh manusia dalam angan-angan pikirannya. Tulisannya Sigmund Freud. Cara membacanya terserahlah, mau Freud, mau Fred. Sigmund ternyata berdarah Yahudi. Perusak zaman modern datang dari Yahudi. Ustadz ngomong begini tidak takut nanti dibunuh Yahudi. Terserah, kalau mati syahid. Seramai ini orang Tanjung Morawa membela kita, masa kita takut sama Yahudi? Allahu Akbar. Di sini ramai, pas balik nanti ngeri-ngeri sedap juga ini. Ngeri-ngeri sedap. Kita kalau ngomong ngeri sedap sama pengantin baru, ngeri-ngeri sedap nih Ustaz, kata, iya kau banyak sedapnya, aku banyak ngerinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Israel sampai hari ini masih menjajah Palestina. Maka pesan-pesan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus disebarkan ke seluruh dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Apa ciri orang Indonesia? Dari pulau-pulau, 17.000 pulau kecil, dari bahasa bisa menyatu dalam satu. Di antara yang menyatukan kita itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam ini semuanya bersama. Ada Batak, ada Karo, ada Sunda, ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar, ada Melayu. Tapi semua kita mampu berkata, kau saudaraku beda suku dan bangsa bahasa, tapi kita berasal dari tanah yang sama.
engkau dari tanah. Yang menyumbang 46 juta tadi, itu semua dari tanah. Yang belum menyumbang, itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka malam ini kita berkumpul bersama. Ada dua yang menjadi sponsor acara ini. Pertama, Pemuda Berani Hijrah. Yang kedua, KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Dua-dua inilah yang memiliki semangat. Andai malam ini yang mentaja acara ini Ikatan Atu-Atu Indonesia, saya pun tak semangat cerita Palestina. Mari kita selamatkan Palestina. Terserahlah Pak Ustaz. Kami bawaannya mau mati aja nih. Tapi karena malam ini yang hadir adalah komunitas Berani Hijrah. Mereka adalah orang-orang yang berani meninggalkan narkoba. Amin. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk membuang mantan pada tempatnya. Mereka adalah orang-orang yang berani. Malam ini sudah ada dari tadi sore anak-anak gadis sudah nelpon pacarnya. Bang, nanti malam kita jalan-jalan ya. Tidak. Nanti malam ada kajian Ustadz Somad bersama KNRP tentang Palestina. Dan kita putus sejak sore ini. Tidak. Mereka orang berani hijrah. Sekali tidak, katakan tidak. Terus kita jalannya kapan? Nanti habis pengajian kita jalan. Kita doakan yang hijrahnya setengah-setengah, mudah-mudahan total hijrahnya insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak 1946 Yahudi dari seluruh dunia kembali ramai-ramai pulang ke Palestina. Mereka Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Pertama mereka minta sikit. Lama-lama sekarang Palestina menjadi tamu di rumahnya sendiri. Habis tanah Palestina. Tiba-tiba orang Palestina pulang. Rumahnya sudah dikuasai Israel. Israel tertawa terbahak-bahak. Di backing tentara Israel. Polisi Israel mengusir orang Palestina. Anak gadis diperkosa. Anak-anak disakiti. Ibu-ibu. Gambar terlalu banyak. Cerita terlalu sudah. Dari mulai saya kecil menonton cerita Palestina di TVRI. Aktor utamanya Yasser Arafat. Sampai hari ini tak selesai. Kapan Palestina akan selesai? Kapan masalah ini akan selesai? Insya Allah masalah Palestina akan selesai. Dulu masalah Palestina diselesaikan Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab. Datang Salahuddin Al-Ayyubi. Habis Salahuddin Al-Ayyubi akan datang anak-anak muda dari Tanjung Morawa. Allahu Akbar. Bukan berarti kalian malam nih ngurus paspor. Jangan besok pagi mau berangkat. Kau mau kemana? Aku mau ke Palestina. Naik apa? Naik Lion. Hendaklah kata dia. Bukan. Kau tidak akan bisa melawan Israel kalau perbuatanmu masih mengikut yang dilakukan oleh Israel. Israel baru akan merdeka kalau sholat subuh di Tanjung Morawa sudah seperti sholat Jumat. Bagaimana sholat subuh Tanjung Morawa? Tengoklah subuh besok. Kalau masih pemain inti, makmumnya 3 orang. NU 1, Muhammadiyah 1, Preman Baru Tobat 1. Al-Wasliyah 1, Muhammadiyah 1. Datang yang Al-Wasliyah, Allahu Akbar kabiro. Datang yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Yang Allah maba'id menyerang Allah Akbar kabiro, yang Allah Akbar kabiro menyerang Allah maba'id. Preman belum hafal.
Wah, kacau kawan ya, kata dia. Imam pula lebih banyak batuk daripada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada Palestina, Israel di belakang, ini mau memerdekakan Palestina. Kata dia. Tapi malam ini kita bangga, Masya Allah. Tak nampak di mana batas manusia ini saking banyaknya. Kenapa tak kalian pasang lampu sana? Hasil dari dokter gratis tadi, gimana mau nolong orang kalau gratis? Ada gratisnya sekali-sekali, 6 bulan sekali. Yang tiap hari itu, dokter. Saya tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Tak tahu saya alasannya apa. Sekarang baru saya paham. Tukang jaga malam, tolong abang jangan tersinggung. Tukang jaga malam senternya besar, baterainya 6 biji. Kerja dari jam 6 sore sampai 6 pagi, gaji 1,5 juta. 50.000 satu malam. Dokter, baterainya kecil aja. 2 biji. Suruhnya buka mulut, 2 juta. Jadi yang sakit ini berpikir, kalau satu lubang 2 juta, hidung tutupnya langsung. Ini 4 nih kata dia. Telinga sebelah kanan, sarang Spiderman. Tukang bangunan, martel besar, palu godam, berkeringat dari pagi sampai sore mukul 70.000 satu hari. Itu pun gaji 3 bulan sekali baru turun. Utang keliling pinggang, tunggang langgang lintang pukang. Dokter kecil aja martil. Pukul lutut kiri 7 juta. Lutut kanan 7. 7 tambah 7, 14. Itu yang dimaksud dengan kajian malam ini. Hasil dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lutut tadi, itu kau sumbangkan. Tadi kami di Istana Maimun dapat 300 sekian juta. Tadi di Tanjung Anom 250 sekian. Hampir 600. Malam ini nampaknya lebih 700. Tapi dari bunyi aminnya tak pula yakin. Pas takbir tadi kuat. Takbir! Allahu Akbar. Malam ini kita akan nyumbang 700 juta. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Istrinya sakit. Utsman, ayo kita perang. Enggak, istriku sakit. Tapi namanya tercatat sebagai orang yang jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dia ikut menolong peralatan-peralatan perang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, siapa yang menyumbang untuk perang, faqad ghaza, maka dia sudah ikut berperang. Duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan dibelikan ambulan. Duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan digalikan sumur bor di Palestina. Duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan dibelikan jaket, karena tak lama lagi musim dingin. Sekarang sudah masuk, tak lama lagi November, Desember, turun salju, dingin. Dibelikan sweater, dibelikan baju, dibelikan jaket kulit. Itu yang akan menolong saudara di Palestina. Saya tidak ingin mendengar ada kalian yang mau berangkat ke Palestina. Kenapa? Karena belum tentu keberangkatan kalian itu menyelesaikan masalah Palestina. Jangan-jangan kalian berangkat bertambah pula beban orang Palestina. 3 anak Tanjung Morawa terbengkalai di Palestina karena sudah tak dapat lontong sayur. Yang saya inginkan, kita belajar bagus-bagus di sini. Yang masih kuliah, bagus engkau belajar. Di mana kau kuliah? Di UI Suba. Fakultas apa? Kedokteran. Lanjutkan.
Selesai nanti kau berhasil jadi dokter spesialis, maka hasil dari operasi itu kau kirim ke Palestina. Betul? Begitu. Jangan pacaran-pacaran. Usah pacaran-pacaran, bohong aja pacaran itu. Jalan, hati-hati Dinda, hati-hati. Iya, begitu udah begini, mana mata kau tadi? Kuliah tak berhasil. Gimana mau berhasil kuliah hasil pacaran? Masuk ke kampus, duduk di kantin. Dingin lontong tak dimakan. Kok kenapa? Galau Ustaz. SMS tak dibalas, WA tak di replay, telepon tak diangkat. Pas dicek, lupa pulsa tak ada. Selesaikan kuliah selesai, habis S1 masuk S2, dokter spesialis. Buatkan operasi bibir sumbing gratis. Buatkan khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Siapa yang laki-lakinya masih gatal, sunat sekali lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya suku Israel. Apa namanya? Israel. Nama lainnya ya adalah Yahudi. Nama lainnya juga adalah Zeus. Maka mereka ingin membuat negara. Batas negaranya beda benderanya dengan bendera kita. Bendera kita jelas, merah putih, merah darahku, putih tulangku. Cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tadi setelah pemakaian rompi, rasanya berat ini, anti peluru. Yang saya khawatirkan langsung dilepas ke Palestina. Kita insya Allah tidak takut mati. Karena berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Mati kita tidak takut. Cuman yang kita takutkan itu niatnya mati syahid, matinya mati outside. Insya Allah yang hadir semua malam ini mendapatkan pahala jihad. Orang kalau mau buat negara itu jelas benderanya, tapi tidak terbersit ada batas negara. Nama negara Republik Indonesia, jenis bendera sama macam yang lain, kain juga. Atasnya merah, bawahnya putih. Mereka tidak. Atasnya garis, bawahnya garis. Atasnya garis biru, bawahnya garis biru. Apa nama biru di atas, biru di bawah? Biru di atas sungai Nil, biru di bawah sungai Efrat. Lambang bendera Israel. Bagi yang tak ingat, ingat-ingatlah. Biru di atas, biru di bawah. Biru di atas garis panjang sungai Nil. Biru di bawah garis panjang sungai Efrat. Sungai Nil Afrika Utara. Sungai Efrat Irak. Artinya apa? Mereka mau membuat negara besar. Negara besar itu luasnya dari Irak, Asia sampai ke Mesir, Afrika Utara. Nanti kalau sudah terjadi negara besar itu, selain dari Israel, akan disebut dengan Goim. Goim adalah keledai tunggangan. Tidak lihat Hindu, tidak lihat Buddha, tidak lihat Kristen, tidak lihat Katolik, tidak lihat Konghucu. Semua selain daripada Israel akan menjadi musuhnya. Oleh sebab itu bercerita tentang Palestina bukan bercerita tentang Islam. Palestina adalah masalah umat manusia. Tapi mereka pandai memutar balik fakta dan berita. Kenapa? Karena kantor berita dunia bernama Reuters. Dan Reuters adalah Yahudi punya. Maka jangan heran kalau tiba-tiba besok keluar berita
Abdul Somad dibully, diejek, dicaci maki, itu otak-otak Yahudi juga itu. Malam ini KNRP bersama dengan pemuda berani hijrah membuat acara besar, pentas, lampu menyala, bukan partai. Tidak ada urusan kita dengan partai. Abdul Somad datang bukan kampanye partai. Untuk apa? Kampanye apa? Kampanye anggota legislatif. Untuk apa? Saya jadi caleg, jadi wakil presiden, saya tak mau. Malam ini kita tidak bicara partai, kita tidak bicara anggota legislatif, kita bicara tentang kemanusiaan. Andai kau tidak Islam, andai engkau Kristen, andai engkau Katolik, andai engkau Konghucu, cukup sebagai manusia untuk mengerti bagaimana penjajahan Israel. Bukankah di preambul Undang-Undang Dasar 1945? Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Betul? Jangan bicara Islam kalau tidak paham Islam. Takut berbicara Islam. Buka undang-undang kita, buka Pancasila kita. Pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Siapa yang berpegang kepada Pancasila, maka dia sudah menghormati Palestina. Andai kau bukan saudaraku satu akidah, engkau bukan saudaraku dalam satu Islam, maka engkau saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu 70 sekian tahun yang lalu kita mengingkari Belanda, tapi Belanda sekarang sudah pulang ke Amsterdam. Yang tinggal di Medan Tanjung Morawa tinggal durian Belanda aja lagi. Itu tinggal. Jepang pun sudah pulang semua, tinggal selop Jepang aja lagi. Anak bapak ibu nonton film. Filmnya diproduksi oleh siapa? Warner Bros. Warner Bros itu siapa? Yahudi. Filmnya dari mana? Hollywood. Hollywood itu siapa yang menjadi produsernya? Produsernya Steven Spielberg. Steven Spielberg siapa? Yahudi. Jabatan Menteri Luar Negeri Amerika selalu dijabat oleh Yahudi. Siapa dia? Lupa pula namanya. Dulu seorang perempuan, Madeleine Albright, juga seorang Yahudi yang merusak kepala manusia, mengatakan Tuhan tidak ada, datangnya dari Rusia. Tapi setelah ditelusuri, darahnya darah Yahudi. Namanya, itulah dia Karl Marx, alirannya Marxis, tidak bertuhan, sampai ke tempat kita bernama PKI, Partai Komunis Indonesia. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mau engkau Hindu, mau engkau Buddha, mau engkau Konghucu, engkau dipayungi oleh Pancasila, karena sila yang pertama ketuhanan. Sedangkan dia mengatakan tak ada Tuhan. Ditelusur, telusur, asal muasal dari Karl Marx, Marxisme Yahudi yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan tidak ada. Dia yang berkata bahwa manusia tidak pernah diciptakan Tuhan, tapi Tuhan diciptakan oleh manusia dalam angan-angan pikirannya. Tulisannya Sigmund Freud. Cara membacanya terserahlah, mau Freud, mau Fred. Sigmund ternyata berdarah Yahudi. Perusak zaman modern datang dari Yahudi. Ustadz ngomong begini tidak takut nanti dibunuh Yahudi. Terserah, kalau mati syahid. Seramai ini orang Tanjung Morawa membela kita, masa kita takut sama Yahudi? Allahu Akbar. Di sini ramai, pas balik nanti ngeri-ngeri sedap juga ini. Ngeri-ngeri sedap. Kita kalau ngomong ngeri sedap sama pengantin baru, ngeri-ngeri sedap nih Ustadz, kata, iya kau banyak sedapnya, aku banyak ngerinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tapi ini Israel sampai hari ini masih menjajah Palestina. Maka pesan-pesan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus disebarkan ke seluruh dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Apa ciri orang Indonesia? Dari pulau-pulau 17.000 pulau kecil, dari bahasa bisa menyatu dalam satu. Di antara yang menyatukan kita itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam ini semuanya bersama. Ada Batak, ada Karo, ada Sunda, ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar, ada Melayu. Tapi semua kita mampu berkata, kau saudaraku beda suku dan bangsa bahasa, tapi kita berasal dari tanah yang sama. Engkau dari tanah yang menyumbang 46 juta tadi, itu semua dari tanah. Yang belum menyumbang itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka malam ini kita berkumpul bersama. Ada dua yang menjadi sponsor acara ini. Pertama, Pemuda Berani Hijrah. Yang kedua, KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina. Dua-dua inilah yang memiliki semangat. Andai malam ini yang mentaja acara ini Ikatan Atu-Atu Indonesia, saya pun tak semangat cerita Palestina. Mari kita selamatkan Palestina. Terserahlah Pak Ustaz. Kami bawaannya mau mati aja nih. Tapi karena malam ini yang hadir adalah komunitas Berani Hijrah. Mereka adalah orang-orang yang berani meninggalkan narkoba. Amin. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk membuang mantan pada tempatnya. Mereka adalah orang-orang yang berani. Malam ini sudah ada dari tadi sore anak-anak gadis sudah nelpon pacarnya. Bang, nanti malam kita jalan-jalan ya. Tidak. Nanti malam ada kajian Ustaz Somad bersama KNRP tentang Palestina. Dan kita putus sejak sore ini. Tidak. Mereka orang berani hijrah. Sekali tidak, katakan tidak. Terus kita jalannya kapan? Nanti habis pengajian kita jalan. Kita doakan yang hijrahnya setengah-setengah, mudah-mudahan total hijrahnya insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak 1946 Yahudi dari seluruh dunia kembali ramai-ramai pulang ke Palestina. Mereka Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Pertama mereka minta sikit. Lama-lama sekarang Palestina menjadi tamu di rumahnya sendiri. Habis tanah Palestina. Tiba-tiba orang Palestina pulang. Rumahnya sudah dikuasai Israel. Israel tertawa terbahak-bahak. Di backing tentara Israel. Polisi Israel mengusir orang Palestina. Anak gadis diperkosa. Anak-anak disakiti. Ibu-ibu. Gambar terlalu banyak. Cerita terlalu sudah. Dari mulai saya kecil menonton cerita Palestina di TVRI. Aktor utamanya Yasser Arafat. Sampai hari ini tak selesai. Kapan Palestina akan selesai? Kapan masalah ini akan selesai? Insya Allah masalah Palestina akan selesai. Dulu masalah Palestina diselesaikan Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Habis Salahuddin Al-Ayyubi, akan datang anak-anak muda dari Tanjung Morawa. Allahu Akbar. Bukan berarti kalian malam nih ngurus paspor. Jangan besok pagi mau berangkat. Kau mau kemana? Aku mau ke Palestina. Naik apa? Naik Lion. Hendaklah kata dia. Bukan.
Kau tidak akan bisa melawan Israel kalau perbuatanmu masih mengikut yang dilakukan oleh Israel. Israel baru akan merdeka kalau sholat subuh di Tanjung Morawa sudah seperti sholat Jumat. Bagaimana sholat subuh Tanjung Morawa? Tengoklah subuh besok. Kalau masih pemain inti, makmumnya 3 orang. NU 1, Muhammadiyah 1, preman baru tobat 1. Al-Wasliyah 1, Muhammadiyah 1. Datang yang Al-Wasliyah, Allahu Akbar kabiro. Datang yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Yang Allahumma ba'id menyerang Allahu Akbar kabiro, yang Allahu Akbar kabiro menyerang Allahumma ba'id. Preman belum hafal. Wah, kacau kawannya kata dia. Imam pula lebih banyak batuk daripada ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada Palestina, Israel di belakang, ini mau memerdekakan Palestina. Gitu deh. Tapi malam ini kita bangga, Masya Allah. Tak nampak di mana batas manusia ini saking banyaknya. Kenapa tak kalian pasang lampu sana? Hasil dari dokter gratis tadi, gimana mau nolong orang kalau gratis? Ada gratisnya sekali-sekali, 6 bulan sekali. Yang tiap hari itu, dokter. Saya tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Tak tahu saya alasannya apa. Sekarang baru saya paham. Tukang jaga malam, tolong abang jangan tersinggung. Tukang jaga malam senternya besar, baterainya 6 biji. Kerja dari jam 6 sore sampai 6 pagi, gaji 1,5 juta. 50.000 satu malam. Dokter, baterainya kecil aja. 2 biji. Suruhnya buka mulut, 2 juta. Jadi yang sakit ini berpikir, kalau satu lubang 2 juta, hidung tutupnya langsung. Ini 4 nih kata dia. Telinga sebelah kanan, sarang Spiderman. Tukang bangunan, martel besar, palu godam, berkeringat dari pagi sampai sore mukul 70.000 satu hari. Itu pun gaji 3 bulan sekali baru turun. Utang keliling pinggang. Tunggang langgang lintang pukang. Dokter kecil aja martil. Pukul lutut kiri 7 juta. Lutut kanan 7. 7 tambah 7 14. Itu yang dimaksud dengan kajian malam ini. Hasil dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lutut tadi, itu kau sumbangkan. Tadi kami di Istana Maimun dapat 300 sekian juta. Tadi di Tanjung Anom 250 sekian, hampir 600. Malam ini nampaknya lebih 700. Tapi dari bunyi aminnya tak pula yakin. Pas takbir tadi kuat. Takbir! Allahu Akbar. Malam ini kita akan nyumbang 700 juta. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Istrinya sakit. Utsman, ayo kita perang. Enggak, istriku sakit. Tapi namanya tercatat sebagai orang yang jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dia ikut menolong peralatan-peralatan perang. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, siapa yang menyumbang untuk perang, faqad ghaza, maka dia sudah ikut berperang. Duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan dibelikan ambulan,
duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan digalikan sumur bor di Palestina. Duit yang dikirim dari Tanjung Morawa akan dibelikan jaket, karena tak lama lagi musim dingin. Sekarang sudah masuk, tak lama lagi November, Desember, turun salju, dingin. Dibelikan sweater, dibelikan baju, dibelikan jaket kulit. Itu yang akan menolong saudara di Palestina. Saya tidak ingin mendengar ada kalian yang mau berangkat ke Palestina. Kenapa? Karena belum tentu keberangkatan kalian itu menyelesaikan masalah Palestina. Jangan-jangan kalian berangkat bertambah pula beban orang Palestina. 3 anak Tanjung Morawa terbengkalai di Palestina karena sudah tak dapat lontong sayur. Yang saya inginkan, kita belajar bagus-bagus di sini. Yang masih kuliah, bagus engkau belajar. Di mana kau kuliah? Di UI Suba. Fakultas apa? Kedokteran. Lanjutkan. Selesai nanti kau berhasil jadi dokter spesialis, maka hasil dari operasi itu kau kirim ke Palestina. Betul? Begitu. Jangan pacaran-pacaran. Usah pacaran-pacaran, bohong aja pacaran itu. Jalan, hati-hati Dinda, hati-hati. Iya, begitu udah berbini, mana mata kau tadi? Kuliah tak berhasil. Gimana mau berhasil kuliah hasil pacaran? Masuk ke kampus, duduk di kantin. Dingin lontong tak dimakan. Kok kenapa? Galau Ustaz. SMS tak dibalas, WA tak di replay, telepon tak diangkat. Pas dicek, lupa pulsa tak ada. Selesaikan kuliah selesai, habis S1 masuk S2, dokter spesialis. Buatkan operasi bibir sumbing gratis. Buatkan khitan massal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Siapa yang laki-lakinya masih gatal, sunat sekali lagi.